kabar? Alhamdulillah. Kira-kira Mas Selo tahu nggak kenapa kok disuruh Bu Is ke sini? Iya, betul sekali. Mas Selo, kalau Bu Is boleh tahu seberapa sering Mas Selo untuk tidak memakai sepatu? Sering, sepertinya sudah berkali-kali. Masya Allah. Kira-kira kalau tidak memakai sepatu saat berada di sekolah itu perbuatan yang benar atau tidak ya Mas Selo? Nah, kalau itu memang perbuatan yang salah, Ibu di sini tidak akan menghukum Mas Selo, karena Ibu tahu pasti Mas Selo punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kalau Bu Guru boleh tahu, kira-kira apa ya alasan Mas Selo melakukan itu? Oh, seperti itu. Jadi gerah ya kalau pakai sepatu ya. Oke, Bu Is paham Mas Selo. Mungkin kalau Bu Is berada di posisinya Mas Selo, Bu Is juga akan melakukan hal yang sama. Ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira apa Mas Selo kesepakatan kelas kita? Akan selalu memakai sepatu saat bersekolah. Iya, berarti tadi Mas Selo kan tidak memakai sepatu, itu berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Kelas apa ya yang sudah Mas Selo langgar? Melanggar kedisiplinan berpakaian. Betul sekali. Di sini Bu Is akan menjelaskan kenapa ya kita harus disiplin dalam berpakaian saat di sekolah. Salah satunya sebagai seorang siswa kita harus menjaga kedisiplinan berpakaian Mas Selo agar menjadi anak yang rapi, bersih. Selain itu, kenapa kita harus memakai sepatu? Karena sepatu itu bisa melindungi kaki kita dari mungkin terinjak benda tajam. Apalagi tadi Mas Selo bermain sepak bola ya, bisa saja itu nanti Mas Selo tergelincir, akhirnya kakinya cedera. Apalagi Mas Selo itu ketua kelas 4, jadi Mas Selo itu harus memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Mas Selo, Mas Selo siap nggak memperbaiki kesalahan Mas Selo? Siap. Dengan cara apa? Memakai sepatu saat di dalam sekolah. Iya. Terus ada lagi nggak? Mengajak teman-teman agar selalu memakai sepatu. Iya. Baik. Kira-kira kapan Mas Selo mau melakukan itu? Besok pagi. Oke. Baiklah. Di sini Bu Is percaya sama Mas Selo. Kalau boleh tahu, kira-kira Mas Selo itu pengen jadi anak yang seperti apa? Disiplin, bertanggung jawab. Iya. Terima kasih Mas Selo. Bu Is doakan semoga Mas Selo menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, dan cita-cita Mas Selo juga akan tercapai. Sekarang halo Mbak Saci. Ya, silakan duduk Mbak Saci. Ya, silakan duduk ya. Mbak Saci, kira-kira sampean tahu nggak kenapa kok bisa dipanggil Bu Is ke sini? Kenapa? Kira-kira kalau makan jajan di kelas itu salah atau benar ya Mbak Saci? Salah. Baiklah Mbak Saci, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ayo kita cari solusinya sama-sama nggih. Saci pasti punya alasan kan kenapa kok bisa makan jajan di kelas? Soalnya saya lapar. Lapar. Memangnya pagi-pagi Mbak Saci nggak sarapan? Tidak.
Kenapa Mbak Saci kok nggak sarapan? Oh, bangun kesiangan. Takut itu ya, takut telat ke sekolah gitu ya? Oh gitu. Memangnya Mbak Saci tadi malam bubuknya jam berapa? Jam 9. Oh, bangunnya jam berapa nggih? Jam 6. Mbak Saci, tidak apa-apa. Karena makan itu memang kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, mungkin kalau Bu Is berada di posisi Mbak Saci, Bu Is juga akan melakukan hal yang sama. Kira-kira Mbak Saci ingat nggak ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira apa saja ya Mbak Saci? Berbuat baik sesama teman, oke, terus? Tidak boleh makan jajan saat pelajaran. Betul, tidak boleh makan jajan saat pelajaran. Tadi Mbak Saci makan jajan saat pelajaran. Nah, tadi Mbak Saci kan makan jajan di kelas ya. Oke, berarti itu sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas kita? Tidak, betul. Kalau gitu, kira-kira apa ya yang akan dilakukan Mbak Saci agar Mbak Saci tidak mengulangi kesalahan yang sama? Bangun pagi dan tidur lebih awal. Oke, bangun lebih pagi dan tidurnya lebih awal, deh. Biar kalau pagi bisa sarapan, betul sekali. Kira-kira kapan ya Mbak Saci akan memulai untuk tidak makan lagi di kelas? Besok. Oke, Bu Is tunggu ya. Ya, semoga Mbak Saci besok tidak makan di kelas lagi ya. Oke, sekarang Bu Is mau tanya, kira-kira Mbak Saci itu pengen jadi orang yang seperti apa ya? Oke, baiklah, Mbak Saci pengen jadi anak yang pintar dan anak yang bertanggung jawab. Amin. Semoga Bu Is doakan Mbak Saci menjadi anak yang pintar, jawab, bertanggung jawab dengan kesalahannya. Ya. Oke, sekarang Mbak Saci boleh kembali. Oke, silakan Mbak Saci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Raihan Mahardika. Saat ini saya kelas 4. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah saya lakukan, yaitu selalu berpakaian rapi dan bersepatu. Selain itu, mengajak teman-teman untuk tidak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heninda Saciantika. Saya adalah salah satu murid di kelas 4. Saya berterima kasih kepada Bu Ismiati karena diajak diskusi bersama sehingga saya menentukan solusi atas permasalahan saya. Saya berjanji akan tidur lebih awal sehingga besoknya saya bisa bangun lebih pagi untuk sarapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.